Selamat siang, saya Febri. Saya ingin membagikan sedikit sharing knowledge terkait situs web seperti yang tampil di layar, di mana ini mengenai ESP32 Development Kit untuk Internet of Things. Tentunya ESP32 ini bukan barang yang baru buat rekan-rekan yang sudah belajar Arduino. Apa sih bedanya dengan 8266? Nah, kedua SP ini pada dasarnya sama-sama untuk IoT. Namun perbedaan signifikan adalah terletak pada prosesornya dan kecepatan, dan tentunya juga terhadap fitur Bluetooth yang hanya ada di ESP32. Ini adalah spesifikasi daripada ESP32, yaitu dual core 32 bit dengan kapasitas RAM 520 KB, flash memori 4 MB, dengan frekuensi clock sampai 240 MHz, fiturnya WiFi, Bluetooth, dan 48 pin GPIO I/O. Di pasaran, banyak sekali jenis ESP32 yang dijual, mulai dari yang hanya ada SP32 saja, artinya yang standar. Ada pula yang dilengkapi dengan layar, ada yang dilengkapi dengan memori, ada pula yang dilengkapi dengan kamera video. Tentunya ini mempengaruhi harganya. Antara SPB 8266 dengan 32 ini selisih hampir 2 kali lipat. Untuk SP32 standar harganya berkisar 70-80 ribu. Ini adalah secara umum tampilan daripada ESP32, di mana pin in-out-nya itu dapat kita lihat di layar. Untuk GPIO I/O sebagai addressing daripada ESP32 ini, yang pastinya ini digunakan dalam pemrograman. Jadi bukan pin out-nya, nomor pin out-nya, namun nomor GPIO I/O. Jadi dalam nanti melakukan pemrograman, dipastikan kita menggunakan address sesuai dengan GPIO number-nya. Kemudian beberapa hal yang harus kita lakukan di awal sebelum kita berkomunikasi atau terhubung dengan ESP32, yang dilakukan pertama kali adalah menginstal board manajernya. Satu hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah memastikan preferensinya, di mana dalam preferensinya dipastikan ada alamat seperti tertera di layar, yaitu https://dl.espressif.com. Kemudian yang kedua adalah dengan melanjutkannya dengan melakukan instalasi board manager. Dengan preferensi yang sudah kita setting sebelumnya, maka board manager akan mendetek file library, file sampel yang ada di alamat tersebut. Tentunya ketika kita melakukan searching akan muncul ESP32 dan kita bisa klik di sini install. Hal yang selanjutnya adalah yang sering ini menjadi kendala bagi kita semua adalah bagaimana memastikan komunikasi antara laptop atau PC kita ke board tersebut. Biasanya port ini tidak akan muncul sebelum kita melakukan instalasi USB CP210X driver. Tentunya untuk board standar Uno, Mega, dan seterusnya itu tidak diperlukan driver tambahan. Namun untuk beberapa jenis Arduino memerlukan driver tersebut. Untuk yang lain ada juga yang memerlukan CH34. Dan tentunya kita bisa melakukan download di sini, diklik di sini, dan akan terhubung ke fasilitas download sesuai dengan alamat tersebut. Kita bisa klik, kita pilih sesuai dengan operating system yang kita miliki. Baik, saya lanjut. Supaya nanti driver tersebut berfungsi dan kita perlu memastikannya, itu adalah dengan melakukan pengecekan di tools. Kemudian jika driver tersebut berhasil terinstall, maka COM akan muncul di sini. Pilihannya adalah
Biasanya dapat kita pilih menggunakan ESP32 dev modul, dan COM akan tersetting otomatis sesuai dengan konfigurasi laptop atau PC Anda. Nah, berikut ini adalah ilustrasi power LED dan onboard LED, di mana standar address yang digunakan onboard LED adalah GPIO2, artinya addressnya 2. Ini adalah, di bawah ini adalah pemrograman standar untuk melakukan pengetesan di awal untuk ESP32. Apa sih isi program tersebut? Yang pertama, baris pertama adalah integer LED pin sama 2. Ini artinya di baris yang awal biasanya menentukan atau kita tulis konstanta, mendefinisikan konstanta, mendefinisikan variabel, dan sebagainya. Ini artinya kita men-set LED pin itu adalah integer dengan meref atau merujuk ke address 2, yaitu built-in LED. Dua void yang pasti ada dalam pemrograman Arduino adalah void setup dan void loop. Void setup berfungsi untuk melakukan konfigurasi setting hardware biasanya. Di sini sintaks pin mode LED pin output berfungsi adalah untuk men-set LED pin itu dalam mode output. Nah, pin mode ini adalah men-setting mode dari pin tersebut, yaitu digital output. Kemudian void loop itu adalah berisi sintaks-sintaks untuk dilakukan secara berulang-ulang. Ini adalah bagian dari program utama kita. Di sini program ini bermaksud untuk menyalakan built-in LED on dan off secara berulang-ulang dengan delay 1000 detik. Kita menggunakan sintaks digital write. Kemudian LED pinnya dipanggil dan di set high. Begitu pula ketika kita setting low. Nah, program ini ketika kita sudah tulis menggunakan Arduino IDE, dapat kita proses download, upload, yaitu di sketch upload. Jika tidak ada error, maka LED tersebut akan menyala on off selama delay 1 detik masing-masing. Baik, kita langsung menuju Arduino IDE untuk secara interaktif mengikuti apa yang ada di web situs tersebut. Pertama kita preferences, lalu kita memastikan di sini situs yang kita butuhkan sudah tertulis di sini. Kita tulis manual atau copy paste dari web tersebut. Setelah sudah dipastikan masuk di sini, kita bisa close atau OK, ya, karena ini sudah tersetting, saya cancel ya. Kemudian kita cek, kita klik tools, board, dan board manager. Tentunya setelah kita lakukan akses board manager ini akan dilakukan pengecekan updating dari yang sudah ada. Kita klik atau kita tulis ESP32, dan di sini memang saya kebetulan sudah menginstalnya. Dan di sini ada fasilitas update jika memang kita ingin menaikkan revisi yang terinstal di laptop atau komputer. Oke, di sini kalau belum maka kita bisa klik install. Nah, setelah terinstall maka otomatis kita memiliki pilihan di sini. Jadi banyak ya. Untuk ESP32 kita bisa pilih ESP32 dev modul. Nah, ketika driver tadi sudah terinstall, maka port ini akan aktif. Loh, kenapa ini tidak aktif sekarang? Karena saya kebetulan tidak mengkonek ESP modul ke dalam laptop saya. Nah, ketika ini sudah dikonekkan, maka port ini akan muncul karena driver tersebut sudah kita install. Nah, kita lakukan upload untuk proses berikutnya ketika program kita sudah tulis ya, program vplotnya. Kita klik upload, dan jika tidak ada error, maka program tersebut akan terupload ke sistem ESP32 modul, dan kita akan lihat hasilnya yaitu berupa flip-flop LED di built-in LED di ESP32. Oke, cukup mudah. Baik, untuk sesi kali ini saya cukupkan, dan next kita akan coba dengan materi bagaimana kita berkomunikasi dengan Wemos D1, yaitu sama memiliki fungsi IoT, namun basisnya adalah ESP8266
di mana nanti drivernya kita menggunakan CH34. Demikian saya cukupkan, terima kasih. Salam Arduino.